Mengambil jurusan undang-undang di Sydney University, beliau sering menjadikan Malaysia sebagai negara contoh bagi model toleransi antara kaum dan agama. Gemar menghayati lagu-lagu rakyat di Malaysia seperti Cok-Cok Kendong, Enjek-Enjek Semut dan Wow-Wow Bulan. Dan serangkap pantun yang sering dihayatinya, burung kenek-kenek hinggap di atas batu, pesan Datuk Nenek, jangan jahat macam hantu. Dan tajuk pidatonya, generasi muda hari ini, penentu hari esok. Silakan, Sofia. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, moyang saya lahir di Batu Gajah. Ya, saya tahu itu sangat mengherankan, tapi benar. Dan bukan moyang saya saja yang terhubung dengan negara ini, tetapi setiap generasi sesudahnya. Kakek saya belajar bahasa Melayu ketika sedang bekerja sama orang Malaysia selama Perang Dunia Kedua. Dan pakcik saya sudah bekerja di sini, di Kuala Lumpur, selama 10 tahun. Jadi, dapat dikatakan bahwa Malaysia mengalir di dalam darah saya. Walaupun saya belajar bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, dan sudah kuliah di Indonesia, saya merasa sangat dekat dengan Malaysia dan saya cinta pada kota ini. Karena untuk saya, Kuala Lumpur merupakan kombinasi sempurna antara yang lama dan yang baru. Dan kombinasi ini membuat kota dan negara ini menghargai tradisi dan terus-menerus ingin berkembang. 12 tahun yang lalu, organisasi World Assembly of Youth membangun kantornya di Melaka. Sejak waktu itu, Malaysia ditunjuk sebagai pusat organisasinya yang diawasi PBB dan bertujuan memudahkan dan mendukung pemberdayaan, pendidikan, dan inovasi untuk kaum muda. Yang menarik adalah bahwa singkatannya WAY atau W dalam bahasa Inggris artinya cara atau jalan. Tahun yang lalu, organisasi W merayakan ulang tahun ke-62-nya dengan mengadakan konferensi di sini. Tema utamanya, Youth Rise for Peace, atau kaum muda bangkit untuk perdamaian. Slogan ini sangat sesuai, khususnya dalam kaitannya dengan kejadian di luar negeri. Sejak Januari tahun ini, dunia kita tertimpa kerusuhan dan kekacauan di Mesir, Tunisia, dan Libya. Protes massa dan kekerasan sedang digunakan sebagai alat politik untuk menciptakan perubahan sosial. 2 diktator sudah jatuh dan 2 lagi tertati-tati di tepi jurang. Tetapi apa yang dikorbankan sebagai gantinya? Di Libya, sebagai contoh, lebih dari 1.000 orang sudah meninggal. Pada waktu dulu, Malaysia juga mengalami kerusuhan. Dan oleh karena itu, Malaysia dapat mempunyai empati untuk negara lain yang sedang mengalami kerusuhan. Akan tetapi, Malaysia berdiri sebagai negara yang dapat menunjukkan kepada dunia kita cara yang lebih baik, jalan yang lebih baik, way yang lebih baik. Seperti keris yang dulu digunakan sebagai senjata dan sekarang merupakan simbol perpaduan dan perdamaian. Malaysia ingin memusatkan perhatiannya kepada masa depan dan menciptakan masyarakat di mana kaum muda bangkit untuk perdamaian. Saya menyukai slogan itu. Pemuda, bangkit, damai, 3 kata yang penting sekali untuk dunia kita. Mari kita menyimak ketiga kata ini satu persatu. Pemuda.
Kata ini sangat sesuai untuk kota ini, yang jauh lebih muda daripada ibu kota lain di Asia Tenggara. Jakarta, Manila, Bangkok, semuanya didirikan ratusan tahun yang lalu. Sedangkan Kuala Lumpur baru mulai berpenduduk 150 tahun yang lalu dan hanya didirikan secara resmi pada tahun 1972. Kuala Lumpur bukan saja kota yang muda, tetapi kota orang muda, dengan hampir 3 juta orang yang berusia di bawah 15 tahun. Bangkit. Sebagai kota muda dan kota orang muda, Kuala Lumpur tidak statis. Orang Malaysia terus ingin maju. Dan seperti Menara Petronas yang bangkit di tengah kota, Kuala Lumpur akan mencapai puncak baru dan berdiri sebagai mercusuar yang dapat dilihat seluruh dunia. Damai. Ini damai yang membedakan Malaysia dari Libya, Tunisia, dan Mesir. Ini yang dapat mengundang rasa hormat masyarakat global untuk Malaysia, dan ini tema utama persidangan Way, bahawa sukses yang dicapai dengan damai akan bertahan selamanya. Komunikasi adalah kunci. Bukan komunikasi seperti yang digunakan di Afrika Utara atau Timur Tengah yang mendorong kekerasan. Tetapi komunikasi secara damai untuk perkembangan. Perdamaian adalah yang penting. Kaum muda tentunya tidak tahu segalanya, tetapi apa yang mereka tahu adalah berbeda dengan generasi sebelumnya. Hanya dengan berbagi cerita dan ide-ide kita, boleh kita maju. Dulu, saya berkata bahawa setiap generasi keluarga saya terkaitan dengan Malaysia. Tetapi, bagaimana tentang generasi ini? Generasi ini tidak terkecuali. Untuk generasi ini, ada saya. Tetapi, tanpa moyang, kakek dan pakcik saya pasti tidak mungkin berdiri di sini hari ini. Hanya dengan dukungan pendahulu kita dan keberanian kaum muda, boleh kita maju. Seperti kota Kuala Lumpur, di mana gedung batu kuno berdiri di samping gedung kaca baru. Setiap generasi harus kerjasama. Kuala Lumpur, kota yang dibangun antara yang lama dan yang baru, dapat mengajarkan banyak kepada dunia kita, asalkan mereka ingat caranya, the way, dan ketiga katanya. Pemuda, bangkit, dan yang paling penting untuk dunia kita yang terus bermasalah, damai. Sekian, terima kasih. Dengan lirikan mata dan senyum menggoda, generasi muda hari ini penentu hari esok, Genevieve Woods dari Sydney, Australia, yang cukup sebati dengan Malaysia dan sekarang menjadikan sambal belacan sebagai menu utamanya.